Ini ulang tahun kampung kami yang ke-146. Dan ini baru pertama kami lakukan di tahun ini, ya. Kami laksanakan tahun ini. Dan ulang tahun kampung kita kali ini dengan tema mempererat tali persaudaraan dalam bingkai kebudayaan. Apa yang melatar belakangi ide membuat acara seperti ini? Yang melatar belakangi bahwa kampung kita ini tua dan ini unik ya, karena ini penyatuan dua kampung, kampung Pepas dan kampung Eheng, sehingga menjadi Pepas Eheng. Ini kami merasa perlu bahwa ada semacam kegiatan yang mengingatkan kembali bahwa kampung kita ini sudah lama berdiri, sudah ada. Jadi eksistensi kita perlu dijaga. Keterlibatan masyarakat dalam acara ini seperti apa? Sangat bagus. Jadi semua stakeholder kita libatkan, semua lapisan masyarakat kita libatkan. Karena ini bukan hanya acara tentang kampung, bukan hanya acara panitia, BPK, lembaga adat, tapi ini acara masyarakat. Jadi kita buat untuk masyarakat. Ya. Harapan saya bahwa pembangunan ini ke depan itu harus bagaimana bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya bicara pembangunan secara fisik, tapi termasuk sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusianya. Maka kami di kampung ini, kalau untuk sumber daya manusianya, kami berikan pelatihan-pelatihan, Pak. Tahun kemarin welder, tahun ini tenaga security. Nah, Pemberdayaannya ya. pemberdayaan. Kemudian yang tidak bisa dilupakan bahwa di darah kami ini mengalir jiwa seni dan sebagai pengrajin rotan. Jadi produk unggulannya apa? Ya, anjak ya. Anjak yang berasal dari rotan. Karena apapun profesi kami, mau jadi guru, jadi pegawai pemerintah, pegawai perusahaan, kembali ke rumah kami menggeluti profesi itu. Jadi darah kami sudah kental dengan kerajinan rotan. Jadi tadi dikatakan di awal bahwa ulang tahun kita ini dalam rangka mempererat tali persaudaraan dalam bingkai budaya. Jadi memang ya dengan juga dilatihnya kepala adat dan staf yang baru pada hari ini, jadi itu tidak terpisah dengan budaya kita. Termasuk lamin, Pak. Jadi lamin kita ini dulu bahannya sebagian dari pepas dan disatukan jadi lamin eheng, dari lamin pepas eheng. Itu. Nah, harapan saya dengan kegiatan ini ke depan lamin eheng ini, lamin pepas eheng kembali menjadi ikon pariwisata di Kutai Barat, Kaltim, bahkan Indonesia, yang sebagaimana kita ketahui sudah mendunia. Jadi dengan acara ini saya berharap bahwa lamin eheng ini, lamin eheng didatangi lagi wisatawan baik lokal maupun nasional dan mancanegara seperti dulu, Pak. Nah, tinggal bagaimana nanti mereka datang ke sini, mereka melihat budaya kita secara utuh, melihat kehidupan seni kita secara utuh, mereka tertarik datang kembali. Jadi harapannya ya seperti acara seperti ini, Pak. Nanti kita akan lakukan promosi juga. Nanti akan lakukan pertunjukan seni. Mungkin ada waktu tertentu, tetapi kita berupaya nanti semoga kita bisa buat 1 minggu sekali nanti. Jadi ada jadwal. Nah, kita coba buat jadwal. Jadi pertunjukan kesenian dari anak-anak kita bisa setiap hari Minggu jam 2. Jadi orang tahu bahwa hari Minggu jam 2 ada pertunjukan seni di Lamin Eheng. Pak, berarti ini akan ada semacam agenda rutin gitu buat tahunan yang akan dibuat. Iya, itu menjadi apa rencana kita. Jadi rencana kita, bagian dari rencana kita untuk bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata. Ya, dengan banyak orang datang ke sini, banyak orang belanja, masyarakat kita penghasilannya otomatis bertambah. Kalau dari segi infrastruktur di kampung ini apa sudah cukup memadai gitu? Masih harus ditambah. Kita coba berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Misalnya kita bangun semenisasi di gang, pemerintah daerah di jalan induknya. Seperti saat ini antara Eheng dan Hawai ini sudah berapa ratus meter, lalu tersambung nanti sampai ke Hawai nanti. Itu dalam proses. Gang-gang kecil kita coba bikin semenisasi. Kalau tidak cukup, karena kita minta dari kabupaten. Membangun jalan tani, jalan usaha tani. Tahun kemarin kita rencanakan 4 kilo, tapi karena kebutuhan di lapangan menjadi 14 kilo. Iya, jadi 14 kilo. Jadi yang awalnya di RT 4, akhirnya 4 RT 1, 2, 3 dapat. Ya, karena aspirasi masyarakat kita. Ketika kita bekerja, ada permintaan, kita lihat anggaran masih memungkinkan, kita lakukan. Ya, kita lakukan. Tahun ini juga kita
akan buka lagi jalan tani. Jadi akses untuk ke lahan pertanian masyarakat harus kita buka supaya nanti tidak ada kesulitan untuk misalnya ada hasilnya untuk membawa ke kampung sini bahkan dijual keluar. Akses ke lokasi semakin mudah, otomatis ya secara ekonomi itu bertambah. Ya. Artinya secara ekonomi bertambah. Ya, ada nilai tambah. Kalau kemarin misalnya ketika belum kita buka jalan, mau ke sana harus jalan kaki. Sekarang mobil sampai. Lebih efisien. Salah satu langkah kita ya seperti acara seperti ini, Pak. Nanti kita akan lakukan promosi juga. Nanti akan buat pertunjukan seni. Mungkin ada waktu tertentu, tetapi kita berupaya nanti semoga kita bisa buat 1 minggu sekali. Nanti kita coba buat jadwal. Jadi pertunjukan kesenian dari anak-anak kita bisa setiap hari Minggu jam 2. Jadi orang tahu bahwa hari Minggu jam 2 ada pertunjukan seni di Lamin Eheng. Bagian dari rencana kita untuk bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata. Ya, dengan banyak orang datang ke sini, banyak orang belanja, masyarakat kita penghasilannya otomatis bertambah. Ya. Oh iya Pak, kalau dari segi infrastruktur di kampung ini apa sudah cukup memadai gitu Pak? Masih harus ditambah. Kita coba berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Misalnya kita bangun signalisasi di gang, pemerintah daerah di jalan induknya. Seperti saat ini antara Eheng dan Hawai ini sudah berapa ratus meter, lalu tersambung nanti sampai ke Hawai nanti. Dalam proses. Gang-gang kecil kita coba bikin signalisasi. Kalau tidak kita minta dari kabupaten. Membangun jalan tani, jalan usaha tani. Tahun kemarin kita rencanakan 4 kilo. Tapi karena kebutuhan di lapangan menjadi 14 kilo. Iya, jadi 14 kilo. Jadi yang awalnya di RT 4, akhirnya 4 RT 1, 2, 3 dapat. Ya, karena aspirasi masyarakat kita. Ketika kita bekerja, ada permintaan, kita lihat anggaran masih memungkinkan, kita lakukan. Ya, kita lakukan. Tahun ini juga kita akan buka lagi jalan tani. Jadi akses untuk ke lahan pertanian masyarakat harus kita buka supaya nanti tidak ada kesulitan untuk misalnya ada hasilnya untuk membawa ke kampung sini bahkan dijual keluar. Dampak dari fasilitas yang terbangun terhadap masyarakat apa? Akses ke lokasi semakin mudah, otomatis ya secara ekonomi itu bertambah. Ya. Artinya secara ekonomi bertambah. Ya, ada nilai tambah. Kalau kemarin misalnya ketika belum kita buka jalan, mau ke sana harus jalan kaki. Sekarang mobil sampai. Pesan untuk seluruh masyarakat Pepaseheng, mari kita bersatu, bergandeng tangan, bergotong royong untuk membangun kampung kita ini seperti moto Pak Bupati kita, Pak Epek Yapan. Bagaimana cara kita menuju hari esok yang lebih baik daripada hari ini? Itu hanya bisa kita capai ketika kita punya satu visi, satu misi, kita membangun dalam kebersamaan, punya semangat yang sama, maka kampung ini akan maju.